Ya, juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma Amin. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panglima kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Ketiga kalinya, saya di sini, Izni Alfat Barokah akan menyampaikan mempresentasikan sebuah makalah hadis dengan judul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi, latar belakang yang saya ambil dalam makalah ini tentang maraknya kasus penipuan via SMS yang meraup uang sejumlah 200 juta per bulan. Pada saat itu, para pelaku sedang menjalankan aksinya dengan mengacak nomor dan mengatakan pada pesan yang sudah menjadi korban bahwa korban tersebut sudah memenangkan undian. Para pelaku pun meminta korban yang sudah terpedaya itu untuk mengklik tautan yang sudah dilampirkannya. Dan para pelaku mengatakan tata cara agar mendapatkan hadiah sesuai dengan apa yang sudah dijanjikannya. Salah satunya dengan mentransfer uang sebesar Rp300. Dan setelah selesai, para pelaku pun kembali mengacak nomor dan mencari korban baru untuk mentransfer uang, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi, salah satu warga mengatakan memang biasanya tidak ada yang percaya, tapi kenyataan masih saja banyak orang yang dapat percaya dan mengikuti apa petunjuk yang sudah pelaku katakan. Jadi latar belakang kesimpulannya ini adalah kemajuan iptek banyak digunakan untuk penipuan di masyarakat. Dan dalam latar belakang ini saya bawa rumusan 3 masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan teknologi komunikasi? Yang kedua, apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari upaya pencegahan terkait kasus penipuan ini? Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah modus penipuan ini? Pembahasan yang pertama, pengertian penyalahgunaan teknologi dan komunikasi. Menurut KBBI, penyalahgunaan diartikan sebagai pengguna yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Menurut Islam, penggunaan itu merujuk pada seperti media sosial, telepon pintar, dan komunikasi yang dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan kaidahnya dan dapat bisa merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Namun, dan setelah itu dalam Islam melarang umat Islam untuk mengakses informasi-informasi palsu agar tidak terjadi fitnah dan permusuhan. Setelah itu juga melarang untuk menyebarkan video-video negatif agar tidak terjadi seperti tadi permusuhan dan fitnah-fitnah yang terjadi hingga dapat membuat orang sakit hati. Jadi, namun bukan berarti ilmu pengetahuan dan teknologi tidak memperbolehkan umat Islam untuk mempelajarinya. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam agama Islam sangat dianjurkan. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan mempelajari ilmu agar sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Iptek hanya mampu memberikan kenyataan. Kebenaran manusia harus lebih dari kenyataan objektif. Karena pengetahuan teknologi juga harus diawasi karena ada beberapa hal yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang positif. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis, Abu Hurairah berkata, di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ilmu dan teknologi yang dikerjakan dan dipelajari juga harus dipilih dengan bijaksana, karena tidak semua ilmu dan teknologi yang dipelajari itu memberikan dampak-dampak positif, tapi juga ada hal-hal yang berdampak negatif. Dan seseorang yang mempelajari ilmu
pengetahuan yang tidak bermanfaat itu maka hidupnya akan sia-sia. Jadi pembahasan yang kedua, manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi ada dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi penemuan obat-obatan yang sudah diracik oleh dokter ada karena dokter tersebut sudah mempelajari ilmu bagaimana tata cara meracik obat untuk menyehatkan atau membuat virus-virus itu mati. Dan kemajuan teknologi juga berkembang dengan adanya teknologi. Tapi teknologi bukan hanya untuk kehidupan dunia, sebagaimana juga teknologi bisa untuk sarana kita dalam melakukan ibadah. Sebagaimana adanya aplikasi seperti jadwal sholat, Al-Quran, dan arah kiblat, dan kaidah-kaidah dalam video-video seperti YouTube dan TikTok. Teknologi harus digunakan sesuai dengan prinsip dan etikanya karena ilmu tidak akan hilang dengan dicabutnya begitu saja dalam diri manusia, tapi ilmu akan hilang apabila kita tidak mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh para ulama. Dan hal ini menunjukkan kenapa masih banyak orang yang terjerumus dalam kebodohan. Dan selain itu, hal ini juga menunjukkan kenapa para ulama harus dihormati dan ilmu harus diamalkan. Yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini adalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya sekedar dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga sebagai sarana agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dengan segala kemewahannya. Dunia ini diibaratkan sebagai sesuatu barang yang hilang namun sangat berharga. Begitupun juga dengan orang yang mempunyai ilmu. Orang tersebut jika telah mengamalkan ilmunya, walaupun dirinya sudah tiada, maka ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari itu sangat berharga bagi dirinya maupun masyarakat. Dan tujuan yang ingin dicapai melalui mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi di sisi lain juga meningkatkan untuk mengembangkan mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Misal, adanya tugas yang diberikan oleh guru dan itu sulit, dengan adanya teknologi kita bisa mencari bagaimana tata cara atau ilmu-ilmu agar yang lain agar bisa mudah dipahami lagi. Jadi selain itu, masalah sosial dan ekonomi juga bisa diperbaiki, seperti sistem pendidikan yang bisa diperbaiki, kemiskinan yang bisa dikurangi, dan kerja lapangan yang bisa lebih diserba luaskan lagi. Mungkin yang selanjutnya sesi tanya jawab. Pemateri yang terhormat, izin bertanya. Mengapa banyak orang berilmu atau orang pintar di Indonesia seperti B.J. Habibie malah hampir diasingkan ke luar negeri gitu? Karena pada saat itu Indonesia itu masih kurang paham dengan adanya ilmu pengetahuan. Dan ada yang paham, tapi dia itu masih kurang bisa bersikap jujur dan adil kayak gitu. Dan alasan kenapa B.J. Habibie itu lebih memilih tinggal di luar negeri daripada di Indonesia karena pemikiran B.J. Habibie itu lebih luas dan itu dianggap berlebihan. Dan juga B.J. Habibie itu bisa mengkritik hal-hal yang ada di Indonesia dan itu tidak bisa bisa diterima dalam Indonesia, seperti itu. Pemateri yang terhormat, izin bertanya. Teknologi kan dibuat dari pengetahuan. Nah, banyak orang yang menggunakan teknologi tapi malah dipengaruhi oleh teknologi tersebut. Bagaimana cara mencegah hal tersebut terjadi? Caranya dengan bisa membatasi dirinya sendiri dan juga bisa menyesuaikan kebutuhannya. Selain itu juga bisa menjaga waktunya agar tidak terbuai dalam dunia-dunia maya seperti itu. Tapi juga harus sama dunia nyata.
Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa kaitannya teknologi dengan mendekatkan diri kepada Allah? Teknologi itu kan penerapan dari ilmu pengetahuan. Nah, kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, selain itu juga Allah akan meningkatkan derajat bagi orang yang pelajari ilmu pengetahuan. Jadi, teknologi itu selain untuk dunia, tapi juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan adanya itu tadi seperti aplikasi Al-Quran, terus jadwal sholat, terus kaidah-kaidah yang ada dalam sosial media seperti itu. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa kaitannya teknologi dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu segala pengetahuan yang bisa memberikan manfaat. Sementara teknologi itu sumbernya dari ilmu pengetahuan. Jadi keduanya itu bisa bermanfaat jika kita menggunakannya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.